ini kan ini rumus rumus-rumus trigonometri. Nah, gimana cara ngafalinnya? Ini versi pribadi aku ya. Nah, pertama itu di sini ada rumus jumlah dan selisih sudut. Nah, rumus jumlah dan selisih sudut berarti kalau jumlah dan selisih berarti ada penjumlahan. Maaf. Gimana nih? Bentar teman-teman. Nah, ada penjumlahan, ada pengurangan. Enggak, ada penjumlahan, ada pengurangan, namanya juga jumlah dan selisih sudut. Maka untuk sin, kok nggak kena ya? Bentar ya. Oke. Untuk sin alfa plus beta itu ngafalinnya adalah sin. Ini untuk sin ya, untuk sin ke bawah gitu. Aku ganti warna deh. Ya, aku ganti warna. Ngafalinnya adalah sin cos sin. Ya enggak? Sin cos sin. Ingat ya, kalau sin itu adalah sin cos sin. Oke. Udah ya, sin cos sin. Oke, aman ya. Untuk sin itu ingat, selalu dia itu urutannya adalah sin cos sin. Oke? Untuk sin ya, ingat ya. Nah, kemudian untuk kan di sini tuh dia itu ada sin alfa plus beta sama ada sin alfa min beta. Bener nggak? Bener kan? Nah, dia nanti ngafalinnya gini. Yang sin alfa plus beta, maka gini. Sin alfa plus beta, maka ngafalinnya adalah sin alfa dikali cos beta, kan selalu dikali ya mereka berdua. Nah, karena di sini positif gitu ya, apa dijumlah gitu ya, namanya jumlah. Nah, di sini juga dijumlah gitu kan. Nah, sin alfa min beta. Nah, kemudian di sini ada sin alfa min beta. Maka nanti di sini tandanya min. Jadi dia tuh berbanding lurus. Jadi kalau misalnya sin alfa plus beta, maka nanti di rumusnya adalah kita urutin ya. Pasti mereka berdua. Berarti sin alfa cos beta plus sin alfa cos beta plus cos alfa beta gitu ya. Ingat ya. Hafalinnya gitu. Sin cos cosin karena dia penjumlahan berarti dijumlah. Karena kalau dia pengurangan berarti dikurangin gitu ya. Terus abis itu di sini ada cos. Nah, kalau cos dia ininya adalah cos sin sin. Cos sin sin. Nah, cos sin sin. Nah, kalau cos ini dia penjumlahan jadi pengurangan. Kalau penjumlahan dia jadi pengurangan, kalau pengurangan dia jadi penjumlahan. Jadi terbalik. Kalau sin tadi dia sin cos sin. Nah, kalau penjumlahan tetap penjumlahan, kalau pengurangan tetap pengurangan. Tapi kalau cos dia cos sin sin. Kalau penjumlahan jadi pengurangan, kalau pengurangan jadi penjumlahan gitu ya. Itu bedanya. Kemudian kita ke tan. Nah, di tan ini ingat aja kalau tan alfa, bentar, ganti warna ya. Jangan ini gelap. Nah, ini. Tan alfa ditambah tan beta, maka tan alfa ditambah beta itu rumusnya adalah sama. Yang baris atasnya, yang baris atas ini sama, tetap dijumlah gitu loh. Kalau di sini penjumlahan, berarti yang baris atasnya dijumlah, tapi baris bawahnya dikurang gitu, ya kan? Nah, kalau ini kalian tinggal hafalin template-nya aja ya. Nah, terus ini kalau ada tan alfa min beta, berarti baris atasnya dia dikurang, ikutin perintahnya dia, terus baris bawahnya yang ditambah, dan ini yang dikali, ini dikali gitu kan. Udah aman ya tan ya, tinggal dihafalin gitu cara hafalinnya, celah-celahnya. Nah, terus
Untuk rumus jumlah dan selisih sudut aman ya. Nah, kita lanjut ke rumus sudut rangkap. Nah, sudut rangkap ini sih sebenarnya tinggal dihafalin ya. Untuk sin 2 alfa itu adalah 2 ya, untuk sin 2 alfa. Bentar guys. Untuk sin 2 alfa itu dikali ya. Untuk sin 2 alfa yaitu 2 sin alfa kali cos alfa. Gitu ya, tetap alfa ya. Jadi sin 2 alfa sama dengan sin alfa 2 sin, sorry. Bentar ya, ulang guys. Sin 2 alfa sama dengan 2 sin alfa dikali cos alfa gitu. Nah, terus untuk cos 2 alfa itu dia ada 3. Ada 3 ya. Yang pertama itu ada cos kuadrat alfa min sin kuadrat alfa. Ingat, cos kuadrat alfa min sin kuadrat alfa. Kemudian ada 1 min 2 sin kuadrat alfa. Kalau min 2 kuadrat alfa berarti dia yang di belakang gitu ya. Jadi kalau sin dia di belakang berarti. Jadi 1 min 2 sin kuadrat alfa. Kemudian yang ketiga di sini ada 2 cos kuadrat alfa min 1 gitu. Kalau cos di depan, sin di belakang gitunya. Ingat aja untuk sudut rangkap gitu. Jadi kalau misalnya sin apa ya yang 1 min itu berarti di belakang. Ingat aja 1 min sin kuadrat alfa. Yang sudut rangkap yang min yang ada satu-satunya apa ya, yang ada angka satunya ya, tapi cos. Apa ya cos, ingat depan gitu. Cos kuadrat alfa min 1 ya gitu ya. Aman saja ya, aman. Nah, terus di situ ada tan 2 alfa. Nah, tan 2 alfa ingat aja 2 dikali tan alfa per 2 tan alfa per 1 min tan kuadrat alfa. Ini mah tinggal apalin aja guys. Cuman untuk pemakaiannya kalau dia ini itu ya dia dikuadratin gitu. Artinya misal 2 alfanya tan 45 ya. 45 misal. 45 per 1 min tan 45 kuadrat gitu. Tannya boleh tan 45 kali tan 45 atau tan kuadrat alfa tuh kan tan alfa dikali tan alfa ya, berarti boleh tan 45 dikali tan 45. Jadi tan 45 berapa? 1. 1 dikali 1 ya 1 gitu. 1 min 1 ya 0 gitu ya. Oke, aman-aman saja. Oke, aman ya teman-teman. Nah, kemudian aman ya. Nah, kemudian di sini ada sudut tengah, setengah atau tengahan. Jadi kebalikannya dari yang atas ya teman-teman. Cuman di sini kita beda. Nah, di sini ada sin setengah alfa. Maka sin setengah alfa, maka di akar, ingat kalau rumus sudut setengah itu pasti ada akar-akarnya gitu ya. Ada akar-akarnya. Tapi kalau untuk sin itu dia 1 min cos alfa per 2. Karena sudut setengah-tengahan juga pasti dia ada per 2, ya enggak? Dia pasti per 2, ya enggak? Dia per 2 ya, akar per 2, ingat. Enggak akar per 2, maksudnya akar terus ada per 2-nya. Oke, ingat ya. Ada per 2-nya. Kalau sudut setengah itu ada akarnya, ada 2-nya. Ingat, jadi ngafalinnya gampang. Nah, untuk sin setengah alfa itu 1 min cos alfa per 2. Untuk cos setengah alfa itu akar 1 plus cos alfa per 2. Nah, untuk tan alfa itu baru kita karena tan itu adalah sin per cos. Ya, sin per cos ya kalau nggak salah. Sin per cos. Oh, kalau nggak salah sih, bener dong. Tan itu sin per cos, maka nanti sin itu berarti kan nanti dia gini penurunannya. Penurunannya dia berarti tan sama dengan sin per cos. Jadi yang atasnya ini kan sin, ini yang bawahnya cos gitu, ya kan? Ingat aja.
Ya, ingatnya kayak gitu ya kalau untuk sudut tengahan. Lanjut. Nah, untuk rumus perkalian itu kita kalau perkalian, jadi kan di sini ada 2 ya. Kalau perkalian misalnya 2 cos 60 dikali cos 70 misalnya. Berarti kita ngerjainnya di sini ada setengahnya, teman-teman. Ada setengah. Ya, di depan cos ini ada setengah ya. Nah, kemudian ada setengah ya di cos itu. Nah, jadi kalau misalnya dia cos kali cos, ingat kalau jika yang dikalinya itu sama, jika yang dikalinya itu sesama jenis, maka cos. Jadi misalnya cos alfa, 2 cos alfa dikali cos beta, maka nanti jadi cos, berarti ditambah ya teman-teman. Ditambah nih depannya nih. Ditambah, terus ada yang dikurang, terus di sininya ditambah, ya enggak? Karena cos, ingat aja sin itu dosa, berarti dia minus. Nah, terus abis itu ada misalnya min 2 sin alfa dikali sin beta. Nah, maka nanti dia di sininya negatif gitu. Kalau di sini mah template tetap plus tetap minus gitu. Tapi dia cos karena dia sejenis sin sama sin. Seperti itu. Kalau misalnya sin dikali cos, nah ingat kalau yang berbeda jenis itu adalah sin. Nah, karena dia ini belakangnya cos ya, maka nanti dia ditambah. Kalau misalnya ini kan 2 sin alfa dikali sin beta. Kalau dia belakangnya sin, maka dia dikurang gitu. Ingat aja, sin itu dosa. Jadi kalau di belakangnya dia itu sin, maka dia minus. Gitu ya. Ingat gitu ya untuk rumus perkalian. Kemudian ngejar durasi teman-teman. Nah, tadi benar kan? Karena jika pengalinya itu dia pengalinya adalah sin, ya kan pengalinya sin nih, misalnya sin, maka dia jadi minus kan, minus. Kalau dia pengalinya cos, maka dia jadi positif, jadi tambah plus mana plus gitu ya. Nih di atas plus nih teman-teman. Aduh susah nih guys, geser guys. Nih jadi plus ya. Jadi plus ya kan. Oke, aman ya. Nah, untuk rumus yang penjumlahan dan juga pengurangan, nah ini hafalinnya gampang. Nah, yang pertama itu kita lihat misalnya, jadi dia selalu ya, kalau misalnya ada rumus penjumlahan dan juga pengurangan, itu selalu dikali dengan 2 di depannya. Dikali 2, dikali min 2, dikali 2. Nah, ini untuk min 2 ini kalian apalin aja, berarti cos alfa min cos beta itu pasti min 2 depannya gitu ya. Nah, kemudian untuk ngafalinnya yang pertama kalian tetap ngafalin template-nya gini. Kalau dia sejenis kok enggak masuk ke peraturan itu ya. Ntar teman-teman. Kalau misalnya dia Nah, kalian hafalin template-nya aja. Ntar ada muka gue. Enggak ada ya, teman-teman. Nah, kalian hafalin aja. Nanti, kalau misalnya dia di belakangnya cos, berarti nanti dia belakangnya, kalau belakangnya cos, berarti kan cos baik. Berarti dia cos doang di sini, cos. Ya, cos doang di sini. Nah, kalau misalnya di belakangnya adalah min cos, maka dia di belakangnya pasti sin. Aduh teman-teman, sorry. Maka dia di belakangnya sin, ya. Nah, kalau dia plus sin, dia di belakangnya cos karena nggak ada minus. Kalau ada negatif berarti dia belakangnya adalah sin, gitu ya. Oke? Kayak gimana guys? Gini ya. Oke? Gimana, paham? Jadi dihafalin aja template-templatenya gitu loh. Template-nya tetap sama gitu, tetap sama ini gitu ya. Cuman belakang-belakangnya aja yang kalian hafalin. Enggak, semuanya dihafalin, cuman untuk menandakannya itu lihat dari belakangnya. Oh, dia min cos, berarti dia sin gitu. Oh, dia plus cos, maka dia cos gitu ya. Ya Allah, semoga bermanfaat ya. Semoga paham. Nah, terus habis itu untuk yang tan, ini mah cara ngafalin aku ya, kan beda ya, beda-beda orang ya beda gitu. Nah, kemudian untuk tan alfa itu dia
untuk bawahnya dia itu sama, dia bawahnya sama ya, dia bawahnya sama. Yang beda cuman atasnya. Kalau misalnya tan alfa plus tan beta, maka nanti dia jadi 2 sin, ininya jadi plus, alfa plus betanya. Kemudian kalau tan alfa min tan beta, makanya jadi 2 sin juga, ininya tapi di minus gitu ya. Semoga bermanfaat ya. Amin. Dah.